Mungkin sambil menunggu Bu, saya izin share yang terkait di sekretariat ya Bu ya. Nah, saya juga dapat contoh ini dari Dispora sih di Dinas Pemuda dan Iya. Olahraga. Tapi hampir sama saya rasa struktur sekretariat di dinas-dinas kan hampir Ya. sama. Ya, Secara garis besarnya masih mirip-mirip ya, Pak. hampir ya. Nah, coba Ya. izin saya share. Boleh, Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin bisa memacu Ibu dan Bapaknya untuk bertanya. Betul ya, sebentar Bu. Pas sudah terlihat? Ini sudah mulai screen sharing, Pak, cuma belum terlihat. Oh, Oh ya, sekarang sudah, Pak. sudah. Oke. Ya. Ya. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya, contoh aja terkait indikator kinerja individu terutama di sekretaris dinas ya. Saya rasa mungkin kan secara struktur hampir sama. Ini uraian tugasnya, ini terkait sasaran kinerjanya misalnya. Ini saya lihat dicek di DPA-nya itu ada itu data atau apa di renjanya ini seperti sekretaris kan hampir sama kegiatannya ya. Jadi misalnya pertama meningkatkan kebutuhan organisasi perkantoran terkait Sarpras, kemudian data informasinya, kemudian tingkat disiplin ASN ini terkait kepegawaiannya, sarana prasarana ini terkait BMN-nya, kemudian laporan keuangan terkait keuangan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan umum terkait penyusunan rencana dan kegiatan. Jadi kira-kira tidak jauh dari ini, karena kan sekretaris yang Bapak Ibu tahu juga sebagai unit supporting unit ya, mendukung secara langsung maupun langsung pasti dia harus mendukung tugas dari CPT-nya. Nah ini kira-kira sasaran kinerja di sekretaris, ini indikatornya, ini untuk kira-kira perhitungannya. Kemudian kemudian di bawah sekretaris ada kepala subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan, sama juga ini sudah ada kinerja, rencana kinerja dan indikatornya. Itupun untuk jabatan-jabatan sampai ke jabatan pelaksananya, ada pengolah data keuangan dan analis perencana evaluasi program. Ini mungkin nanti secara struktural masing-masing jabatan ini di peta jabatan bisa langsung di bawah kepala seksi-seksi yang sesuai dengan tugas fungsinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau memang bahannya diperlukan, biar nanti khususan bisa men-share ke panitia. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak, Ibu, dan hadirin? Bu moderator, Iya, masuk Pak. izin sebentar ke belakang dulu sebentar ya. Oh iya, Pak. Benar. Dipersilahkan, Pak. Ya.
Bu, silakan. Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah jika tadi kan juga dijelasin oleh Bu Susan terkait ini ya Pak ya, jabatan fungsional ya Pak, SKP-nya ya Pak ya. Ya, karena itu sebenarnya udah cukup itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Oh, lagi, boleh silakan. ya Pak ya. Silakan. Terus juga terkait review kinerja, karena di sini ada dari Inspektorat 3 dan dari Bapeda, mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ya Pak ya disampaikan juga. Oh ya boleh Bu, boleh. Karena ini kesempatan terakhir ya Bapak Ibu, karena ini hari terakhir gitu, kita Ya. sudah sangat beruntung diberi kesempatan oleh Pak Sugiarto dan bisa bertanya-tanya. Mungkin monggo Bapak Ibu ada yang mungkin didiskusikan. Nggak harus sudah disusun ya Pak ya, boleh sekedar nanya aja boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Istilahnya unek-uneknya. Ya betul. Ya biar lega ya Pak ya. Iya, iya. Monggo Karena Bapak Ibu jika ada yang sekira-kira nanti Bapak Ibu secara pribadi aja yang kira-kira dihadapi di lapangan seperti apa. Biar nanti mungkin persoalan ini akan dijumpai juga di UPD yang lain kan seperti itu. ya benar. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau curhat kalau bahasanya ya Pak ya sekarang. Iya, betul. Sekarang curhat. Ya, Bapak Ibu hadirin bisa dipersilahkan. Kita bisa diskusi santai aja. Yang ingin ditanyakan, yang ada ingin dibahas, unek-unek yang masih ada, atau ada hal-hal yang masih bingung. Ini yang kemarin room 4, pemateri dari Pak Samsul, ini kebetulan Pak Samsul tidak berhadir, jadi digantikan oleh Pak Sugiharto. Ya. Jadi kita bisa bahas bersama dengan Pak Sugiharto. Mari Ibu Bapak, waktunya dipersilahkan. Yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung open mic, atau kalau misalnya malu boleh di kolom chat. Aku dipanggil Bu Hera juga. Pak Sugiarto, mohon izin. Ya Bu, silakan Bu. Mungkin ini Budina, kalau ya. teman-teman yang lain tidak bertanya, mungkin karena masih dalam proses memahami sama seperti kami. Kalau untuk di luar pertemuan ini, kami bolehkah Pak, misalnya internal nih, kami mau telepon atau seperti apa untuk bertanya terkait dengan untuk ini. Konsultasi Bu ya. Ya silakan, nggak apa-apa Bu. Mau langsung ke WA saya, monggo silakan. Ini juga selama ya. Jadi kalau misalnya boleh dicatat ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, 0813 sudah? Ya, Pak. 1744 3795. Ya, jadi mungkin kalau di sini takut malu, ya nggak apa-apa, lewat chat langsung nggak apa-apa. Ini antara malu dan makin tambah bingung ini Pak. Nah, itu betul Bu, betul. Jadi ini perpaduan antara malu dan tambah bingung Pak. Ya, Jadi mungkin saat ini masih bingung, nanti besok-besok, wah baru terpikirkan ya Bu ya. Ya, apa yang pas mau dicoba-coba, oh ini kok belum ditanyakan bagaimana. Oh, nggak apa-apa, langsung. Ada juga beberapa instansi yang kemarin kita ngadakan workshop pakai Zoom juga, yang terkait di wilayah kerja Kanrek. Ada juga yang terkait dari Lampung, dari manapun, banyak ini bertanya-tanya. Karena kan ini undangan dari semua OPD ya. Iya, Pak. Nah, tapi kan di masing-masing UPD tidak semua pegawainya ikut kan? Iya. Nah, jadi diharapkan nih Bapak Ibu yang ikut sosialisasi hari ini sampai kemarin
menjadi PIC atau menjadi narsum di unitnya masing-masing. Nah, kan seperti itu ya konsep dari BKP SDM-nya. Jadi itu karena kalau langsung dari BKP SDM yang menyampaikan dia harus berkeliling semua atau mulai di Zoom berapa kali kan seperti itu. Jadi ini Bapak Ibunya diharapkan bisa memberikan pemahaman penjelasan minimal terkait teknis yang mudah-mudah aja yang kemarin kita sampaikan, kami sampaikan kan itu. Kalau apa yang dari contoh yang dari Excel matriknya itu, kalau di room kemarin saya itu yang matrik yang dari GPT, PK-nya, kalau masuk ada PK, tinggal di copy paste aja. Kalau GPT atau UKM sih, unit kerja mandiri agak lebih mudah, tinggal copy paste dari PK-nya kan seperti itu. Ya. Nah, yang perlu penekanan mungkin di matriks perannya nih Bapak Ibu yang tadi Pak Samsul atau Bu sampaikan di matriks peran itu yang rawannya. Nah, di matriks peran itu, kalau memang di matriks peran itu sudah selesai, intinya kan semua sudah terbagi perannya, semua kan Permen PAN 8 ini kan memperjelas tanggung jawab, peran, dan tugas masing-masing pegawai Bapak Ibu ya. Nah, kalau di matriks peran itu sudah tergambar semua peran, semua tanggung jawab, nanti tinggal di copy paste perannya itu menjadi rencana kinerjanya masing-masing. Ya. Nah, terkait untuk indikatornya ada 4 aspek, disepakati lagi kira-kira waktu penyusun matrik peran atau waktu dialog, kan matrik peran disusun dengan dialog. Setelah matrik peran, kemudian ditentukan aspeknya mana nih, yang kira-kira bisa diukur mana, apakah dari segi kuantitas, apakah dari kualitas bisa diukur. Nah, sebutkan, misal persentase kan tadi kan yang Pak sampaikan, terus dari segi waktu bisa diukur enggak, ketepatan waktunya bisa diukur enggak, silahkan. Nah, itu jadi dengan dialog kan dicapai karena kan SKP ini semacam kontrak ya, kontrak kinerja kita dari awal tahun, walaupun di tengah jalan bisa berubah sampai nanti penilaian di akhir tahun, kan itu kontrak kita. Seperti itu. Jadi kita merubah mindset dulu itu aja. Jadi istilahnya semua pegawai terbagi perannya masing-masing itu. Nah, kemarin strateginya untuk yang gampangnya sementara karena masih belum penyetaraan ya di Kota Balikpapan. Jadi masih berdasarkan SOTK dulu, tupoksinya, minimal tupoksi dulu. Nanti mungkin kalau udah penyetaraan sudah semua fungsional, mungkin nanti bisa dibagi secara tim, masing-masing bentuk siapa ketua timnya. Mungkin karena ini masih struktural dianggap kita masih berdasarkan tupoksi kita. Karena kan setiap jabatan ada tupoksinya atau ada mungkin Bapak Ibu saya belum tahu tupoksinya, bisa dilihat di dokumen anjapnya Bapak Ibu ya. Dokumen anjapnya kan sudah rinci urutan tugasnya itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau di nomor telepon, alamat rumah enggak usah Bu ya. Enggak usah Pak, apalagi nomor rekening jangan Pak. Enggak, kalau alamat rumah nanti bisa untuk ngirimin nih Bu. Pak, kalau untuk Kota Balikpapan kan ini sebenarnya dalam proses penyetaraan Pak, masih dalam rekom penyetaraan. Jadi nanti mungkin di Januari sudah running dengan jabatan fungsional, menjadi pejabat fungsional yang subkoordinator. Di luar dari konteks pelatihan penyusunan SKP ini Pak, kami dari bagian organisasi mungkin sedikit bertanya, kan kalau di tempat Bapak sudah dilakukan pelantikan dan penyetaraan ke jabatan fungsional kan Pak? Iya. BKN. Betul. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tupoksi sebagai subkoordinator. Apakah tupoksi sebagai subkoordinator itu dilampirkan dalam dalam surat keputusan penunjukan atau pekerjaan-pekerjaan sebagai subkoordinator ini disusun sama seperti kita menyusun uraian tugas pada masing-masing struktural. Kalau untuk di BKN-nya, maaf ya Pak, di luar konteks dan nggak apa-apa. Ini ada nyambungnya sebenarnya. Ya. Ini kan ya terkait penyusunan SKP bagi yang penyetaraan jabatan yang diangkat diberi kewenangan sebagai koordinator maupun koordinator ada di SE 03 BKN Bu tahun 2021 ya. Nah, ini kan
yang diberikan tugas koordinator dan subkoordinator sesuai Permenpan 28 ya, kalau memang belum dirubah lagi, itu kan yang hasil penyetaraan, Ibu ya. Hasil penyetaraan. Nah, itu apakah nanti kalau memang di Kota Balikpapan tahun depan baru pelaksanaan penyetaraan, apakah tugas sebagai koordinator atau sub itu masih berlaku atau tidak? Kan itu dulu. Nah, rencananya kan tahun ini kalau memang instansi tidak melakukan penyetaraan, berarti tahun depan tidak dikasih, kalau memang baru tahun depan tidak dikasih. Tapi kan tunggu Permenpan 28-nya apakah mau dirubah, jadi tetap diberikan atau tidak. Nah, seandainya tetap diberikan nih misalnya Bu ya sebagai koordinator atau subkoordinator, fungsi atau koordinator atau sub itu kan melaksanakan tugas mengkoordinir tugas-tugas yang terkait tugas struktural yang lama Bu, karena kan ini transisi dari struktural ke fungsional. Makanya bisa juga diistilahkan fungsional rasa struktural jadinya Bu ya. Ya, jadi karena masih ada diberikan kewenangan sebagai koordinator, walaupun yang bersangkutan diberi bonus angka kredit 25% kan, yang madya maupun yang muda kan gitu. Nah, jadi istilahnya koordinator dan hanya diberikan 1 kali 1 tahun Bu. Kayak saya ini mungkin diberikan sampai tahun 2001 aja. Tahun depan ya saya belum tentu juga sebagai koordinator lagi, berarti murni saya fungsional. Iya, seperti itu. Jadi itu dulu. Jadi koordinator saya cuma 1 tahun ini, dan ada SK-nya Bu dari Biro SDM kami. Jadi uraian tugas sebagai misalnya jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator itu uraian tugasnya tertera di SK penunjukan atau tertera di mana itu Pak pembagian uraian tugasnya itu? Uraian tugas nanti ada di SK-nya Bu, ada di SK ya. Ya nanti kan SOTK-nya dirubah Bu, harus Iya, dirubah. SOTK kan ini Pak dalam proses ini Ya. organisasi dalam proses mengubah karena Ya. penyederhanaan struktur organisasi sudah. Ya. Tinggal menunggu rekom lagi turun terkait dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ini kita masih menunggu rekom. Diperkirakan Desember sudah turun itu rekomnya. Ya. Dari Kemendagri dan Kemenpan Desember. Jadi nanti running di Januari kita sudah dengan urku yang baru. Bu ya. Oh iya. Ya, dengan SOTK yang baru, di mana pejabat struktural yang terkena dampak penyetaraan itu sudah bernama jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator. Bahasanya nanti seperti itu. Ya, Iya, kayak Bapak kan di BKN sudah ya Pak ya, sudah berjalan. Sudah ada Perban nomor 29 dan 30 Bu, itu terkait dengan uraian fungsi. Jadi uraian fungsinya untuk fungsi-fungsi masing-masing koordinator. Jadi fungsi yang melaksanakan tugas-tugas yang struktural yang lama, intinya itu. Jadi kan yang kemarin Pak Samsul sampaikan, karena reformasi birokrasi kan nantinya ke arah ke depannya struktur itu kayak fungsi miskin struktur Bu ya. Ya kan itunya jadi fungsi yang dibanyakan. Karena fungsi yang dibanyakan nanti jabatan fungsional apa aja diperlukan di situ. Nah, kan gitu namanya juga kan jabatan fungsional kan. Dia harus melaksanakan fungsi-fungsi. Iya. Berarti uraian tugasnya sebagai tugas tambahan ini ada di dalam Perban 28 atau 29 tahun 2021 itu Pak? Iya, yang tapi internal kita itu aturan internal. Ya, kalau mau sebagai referensi silakan di Perban BKN 2930 Bu. 2930. Ya. Pak, kalau untuk SK penunjukannya Pak itu tidak dibunyikan. Misalnya kalau SK penunjukan kan jelas ya Pak sebagai subkoordinator apa. Tapi uraiannya tidak dibunyikan Pak di SK itu. Tidak usah. Di Perban ini aja ya. Iya, di itunya ada kan nanti ada SK dari Biro SDM-nya sendiri Bu. Misalnya saya diangkat ke fungsional jabatan analis kepegawaian madya dan diserahkan fungsi sebagai koordinator apa gitu loh Bu. Iya Pak. Ya, jadi langsung dilihat juga di SE03 PKN-nya Bu, di situ kan ada juga terkait koordinator itu apa, istilahnya subkoordinator itu apa.
atau di Iya, Pak. Permenpan 28-nya juga ada juga Mbak 2019 itu. Titin boleh gantian? Ya Bu, Boleh, silakan Bu. Oke, Ya. silakan. Good. Karena sampai kita bikin ribut ya Pak. Kenapa Pak, Bu? saya kan mau nanya, yang perlu kita review itu diantaranya adalah ketepatan, aspek kualitas, kuantitas, dan waktu, dan indikator kinerja individu. Ya. Bagaimana kalau ada di level middle, misalkan kasih itu tidak membuat SKP, Pak? Gimana dengan nasib atasannya dan nasib bawahannya? Nah, Apakah ada solusinya seperti itu? nah, kan ini panjang nih Bu berceritanya nih. Ya, karena kita berpikir dulu dari regulasinya dulu Bu ya. Nah, ini mungkin saya satu-satu. Dari regulasi kan yang diwajibkan untuk menyusun SKP kan setiap PNS Bu ya. Nah, berarti yang di regulasi setiap PNS wajib, makanya PP 30 penilaian kinerja PNS, bukan penilaian kinerja ASN. Itu dulu Bu. Jadi PNS, berarti kan PNS yang wajib. Kemudian Permenpan 8 juga sistem manajemen kinerja PNS, bukan sistem manajemen kinerja ASN. Ya kan? Nah, jadi berarti kalau ASN itu apa Bu? Kan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K ya. Nah, berarti P3K apakah wajib juga? Nah, ini kalau memang regulasinya PP 30 maupun Permenpan itu sebenarnya diwajibkan untuk PNS. Jadi wajib tuh, kalau wajib berarti kan kalau tidak dilaksanakan berdosa di agama ya, atau kalau di peraturan perundangan itu dikenakan sanksi kan gitu. Nah, terkait sanksi mungkin bisa merujuk sanksi di disiplin yang sekarang PP 94 Bu ya. Nah, itu apakah mau teguran ringan atau sedang atau berat seperti itu. Nah, terkait tadi Ibu yang tanyakan kalau Ibu ya tidak membuat SKP, nah, kan di Permenpan 8 ini kita mengenal mungkin istilahnya yang Bapak Ibu sudah familiar cascading Bu ya. Cascading kinerja kan seperti itu. Nah, kalau atasannya makanya Permenpan 8 ini cascading dibuat SKP dari atasannya dulu. Nah, tadi atasannya bagaimana membuatnya, tadi dari Bu Susan maupun Pak Santu sudah memberikan materinya, yaitu dari PK-nya beruntut sampai ke bawah. Nah, kalau ada yang tidak membuat SKP kasarannya, nanti ini ke bawahnya untuk mencantolkan rencana kinerja atasannya apa, kan gitu Bu. Jadi mandek kan itu Bu. Nah, itu dulu ya kan. Nah, kemudian tadi pagi yang Mbak Susan sampaikan juga yang terkait dengan tim pengelola kinerja, itu ada tugas juga di Permenpan. Apabila PNS tidak sampai batas waktu, misalnya kan itu batas waktu penyusun SKP sampai Januari Bu ya, Januari tidak menyusun SKP juga, maka pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja bisa membuatkan SKP-nya Bu. Kira-kira oh si A ini dibuatkan SKP-nya seperti ini yang dilihat dari SKP atasannya, atasan rencana kinerja atasan langsung yang mau diintervensi apa, kan seperti itu. Nah, jadi karena fungsi dari atasan membuat hanya untuk bisa diturunkan rencana kinerja ke bawahnya. Nah, itu aja. Jadi kalau memang tidak membuat, nanti untuk mengcascading-nya akan terputus, Bu. Jadi seperti itu. Gimana, Bu? Ya Pak, memang saya paham bahwa itu harus secara cascading. Ya. Memang secara cascading-nya saya paham Pak, bahwa Ya. itu harus cascading dari tingkat pucuk pimpinan sampai Ya. staf. Ya, betul. Terhadap pimpinan dan turun ke bawah lagi ke staf tidak boleh terputus seperti itu. Betul. Tapi kalau hanya ada yang tidak membuat, berarti dari tim review-nya itu harus membuatkan seperti itu. Iya, kalau di Permenpannya kan tim pengelola kinerja membuatkan SKP dari pejabat yang tidak mau membuat. Makanya kan nanti mungkin dari pejabat itu kan ada atasannya lagi Bu ya. Iya nggak Bu? Dari pejabat atau itu. Seperti ini, Pak. Atau seperti ini solusinya. Kita buatkan SK tim dari bidangnya masing-masing. Kalau sekarang kan masih bidang, Pak. Belum Ya. ke ini fungsional.
Ya. Jadi kita buat SK tim artinya dari bidang-bidang itu bertanggung jawab terhadap stafnya seperti itu atau seperti itu solusinya bisa Ya, ya bisa Bu. Kalau menurut saya sih bisa. Kan ini tadi kan saya sampaikan juga tadi yang tadi Mbak Sus sampaikan, secara teknis kan aturannya belum ada nih Bu, ya kan? Apakah harus satu instansi tim kinerja? Apakah setiap OPD harus ada? Nah, tadi saya kasih solusi kalau memang OPD itu besar, pegawainya seperti dinas kesehatan atau dinas pendidikan, mungkin dibikin per bidang-bidang aja. Per bidang dulu, seakan-akan sub tim pengelola kinerja kan seperti itu Bu. Yang penting kan yang di tim bidang itu mengetahui tupoksi dari bidang itu sendiri sehingga dia bisa menerjemahkan dan membagi habis semua tugas pokok yang ada di fungsi di bidang itu sendiri kan gitu Bu. Kalau tadi Ibu sampaikan mau dibikin di bidang, silakan aja Bu. Ya, boleh. Jadi nanti dia tim yang di bidang itu bertanggung jawab untuk minimal seluruh pegawai yang ada di bidang itu sudah membuat SKP kan gitu. Berarti intinya di pohon kinerja dulu ya Pak ya? Iya, kalau memang udah ada pohon kinerja, itu memudahkan sih Bu, memudahkan kita tergambar nih tugas fungsi dari apa atasannya bidangnya apa sih. Nah ini terus dipetakan ke fungsi kan kalau tupoksi itu kan ada di tugasnya apa terus kemudian di bidang fungsi. Nah dari fungsi itu kan pasti ada di yang mengerjakan dari seksi-seksinya Bu ya. Menjadi fungsi yang dikerjakan oleh seksi menjadi tugas dari seksi kan seperti itu. Nah di seksi itu ada sendiri fungsi-fungsinya. Dari fungsi-fungsi seksi menjadi tugas-tugas di bawahnya seksi atau bisa ke pelaksana maupun ke fungsional kan gitu. Kan kalau dari penyusunan SOTK seperti itu Bu, tugas dan fungsi. Jadi tugas dari yang saya tangkap dari penjelasan Bu Susan tadi bahwa apa itu perlu ditambahkan di bawahnya rencana aksi ya Pak, rencana aksi sama keterkaitan dengan atasannya seperti itu Pak. Oh, yang ini Bu ya kan tadi Mbak Susan kan direktif ya Bu, direktif maupun inisiatif strategis atau rencana aksi. Iya Bu ya. Ya, tadi mungkin saya meluruskan Bu, meluruskan apa yang disampaikan Mbak Susan. Mungkin agak lupa Mbak Susan. Kalau saya Bapak Ibu bisa dibaca di Permenpannya halaman 16 Bu ya. Saya lagi megang di bukunya nih Bu yang tebalnya 294 halaman. Di situ untuk rencana kinerja utama CPT Bu ya, CPT selain yang ada di PK, tapi bisa atau dapat ditambahkan dengan yang direktif maupun inisiatif strategis atau rencana aksi kan gitu. Nah, jadi dapat ditambahkan Bu. Kalau dapat tambahkan kan berarti kan tidak wajib kan gitu. Nah, kalau kan direktif ini kan penugasan langsung dari pimpinan. Kalau tidak ada berarti kan dia CPT itu melaksanakan ada yang hanya di PK aja. Karena di sini di Permenpannya dapat ditambahkan. Kalau tadi kan slide yang Mbak Susan tuh ditambahkan kan, sudah ditambahkan berarti kan kayak wajib kan gitu. Ini saya meluruskan karena sesuai di Permenpan aja kita bukan dapat itu kan berarti kan boleh atau tidak kan gitu Bu. Benar atau tidak? Ini mungkin dari yang ahli hukum silakan menerjemahkan kalimat Permenpannya itu. Ya Bu ya. Ya kalau dapat kan berarti boleh ditambahkan atau boleh tidak kan, iya karena dapat itu kata-kata dapat. Mungkin itu Bu. Ada lagi Bu? Ibu berarti di sekretariat ya Bu ya? Ibu Medi. Saya di program Pak. Iya. Program. Maksudnya di sekretaris Bu ya? Siap, betul ya, Pak. Betul. Nanti. Tapi di program ini praktiknya Pak, segala macam bisa itu ada teman-teman di program itu menunya lengkap Pak. Menu di juga disabet, menu di umum juga disabet. Halo Mbak Titin. Iya. Ya makanya kan harus kan
jangan sampai sih ya, ini kan makanya penyusunan matrik ini dilakukan melalui dialog, maksudnya kan disusun bersama-sama Bu ya. Nah, kecuali nih Bu, kecuali di Kasubag selain Ibu tidak ada pemangkunya Bu ya, kosong. Nah, itu mungkin bisa dibuatkan karena untuk mengcascading pegawai di bawahnya, misalnya di Kasubag umum tidak ada pemangkunya atau kosong. Moga-moga kan Ibu katakanlah sebagai PLT-nya kan lah, kalau misalnya tunjuk PLT. Nah, berarti kan karena PLT juga harus membuat SKP karena untuk apa? Untuk cascading ke bawahnya. Kan gitu. Kalau dari kinerja Pak, si rata-rata di Balikpapan ini semuanya sudah ada pohon kinerjanya Pak. Nah, Hampir itu enak Bu, betul. Tadi yang di Menrum kan di kecamatan ya puskesmas Bu, sudah ada pohon kinerjanya juga. Kalau di semua OPD yang berapa itu ya? 36 ya? Itu sudah ada semua Pak pohon kinerjanya. Oh, itu enak sekali Bu, tinggal dituangkan ke dalam formulir SKP-nya aja. Tinggal tidak tentu kalau biasanya udah ada pohon kinerja, ada indikatornya juga kan Bu ya? Pasti ada indikatornya. Ada indikatornya sudah enak, tinggal nanti targetnya aja disesuaikan. Apakah targetnya mau meningkat atau menurun, terserah dibahas bersama di internal OPD-nya. Iya. Yang saya mau tanyakan, target itu kan kita ambil dari target Renstra, Pak. Iya, target PK, Bu, betul. Sementara kondisi kalau kami kan ada di bidang dibawahi oleh perekonomian ya Pak ya. Yeah. Itu kan untuk saat sekarang ini target kita ini jauh Pak karena terpuruk karena pandemi gitu. Jadi yang saya pertanyakan apa yang kita berjanjikan di perjanjian kinerja itu lepas semua. Bagaimana hubungannya secara ini ke SKP Pak? Nah, SKP kan nanti disepakati lagi, disusun ulang, Bu. Apakah nanti PK-nya, pasti kan nanti PK-nya disusun ulang targetnya kan, Bu. Karena nanti laporan lakibnya kalau memang tidak di-review, kan buruk juga kan, Bu, lakibnya. Atau capaian organisasinya, organisasi dalam arti ini OPD-nya. Kalau memang target di PK-nya tidak direvisi, kan seperti itu. Nah, pasti direvisi. Kayak kan itu target kan kita rencana kerja kita Bu target, tapi tiba-tiba ada itu apa revisi Renstra Pak? Enggak juga ya Pak? Kalau di Renstra kalau disebut angka secara spesifik atau tidak Bu? Kayaknya tidak itu Bu. Apakah disebut secara spesifik angka? Ada. Ya berarti kan harus dibahas lagi secara sama di Bapedanya kan seperti itu. Karena kan nanti nyangkut tarik lurus menjadi capaian wali kota Bu, kan seperti itu. Kalau kita beruntun ya. Nah, di sekarang ini kita tidak ada review Renstra Pak. Iya, nanti kan kalau memang PK-nya mau disempurnakan, berarti kan nanti SKP-nya disusun lagi sesuai dengan PK-nya Pak Kepala UPD-nya akan gitu. Nanti ke bawahnya juga kan tinggal dilihat lagi di review apakah masih cocok atau tidak kan gitu. Nah, masalahnya angka di perjanjian kinerja itu kan kita ambil dari Renstra, sementara Renstra tidak ada review Renstra. Berarti penilaian kinerja kita bagaimana? Atau di RKT-nya, Bu? Ada rencana kerja tahunannya. Ada reviewnya enggak? Nah, kan di RKT-nya ada di reviewnya. Berarti di RKT-nya itu kan Renstra kan 5 tahun, Bu, biasanya, Bu. Target 5 tahun kan. Ya kan? Nah, kan di breakdown RKT-nya, Bu, atau renjanya kan setiap tahun itu, Bu. Nah, dari Renja kan yang di breakdown dari Renstra, mungkin nggak apa-apa Renstra nggak dirubah, karena itu untuk capai 5 tahun kepemimpinan Pak Wali Kota misalnya kan gitu. Nanti 5 tahun akhir Pak Wali Kota tercapai strateginya, rencana visi misinya beliau kan gitu. Nah, mungkin yang direvisi RKT-nya atau Renjanya itu yang disesuaikan lah istilahnya. Mungkin yang lebih paham yang dari Bapeda mungkin Bu yang atau dari mungkin ini bukan ada yang JF perencana Bu di tempat Ibu. Iya Pak. Di tempat Ibu apa ada jabatan fungsional perencana? Perencana. Saya sendiri Kasubag program Pak. Oh program aja, enggak. Iya kan masuk penyusunan rencana juga ya Bu ya? Betul Pak. Iya, kan biasanya itu bisa dibantu sama JF
perencana, minimal perencana pertama, Bu. Kan perencana kan pasti ahli semua, itu nggak ada yang terampil, nggak ada ahli. Jadi minimal tingkat, karena Ibu Kasubag ya bisa perencana pertama kalau memang ada kan gitu. Minimal kan dia tahu alur apa dari Renstra terus turun ke KT itu urut-urutannya itu, terus ke PK kan gitu. Itu sama dari Bappenas juga kan hampir sama RPJMN lah misalnya kalau di Bappenas kan gitu. Turun strategi Renstra itu ke KLD, Kementerian Lembaga dan Daerah kan, jadi Renstranya masing-masing KLD kan gitu, dari RPJMN terus RPJMD ya kan, terus turun lagi ke sasaran strategis atau Renstra, rencana strategis, ke KLD masing-masing kan seperti itu. Iya, Bapak Ibu hadirin yang lainnya, kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin dibahas, kita bisa diskusi ringan, diskusi santai dengan Pak Sugiarto. Berarti ini istilahnya ngopi sore nih Bu ya. Kalau Ngopi sore, Pak. Iya, bukan Jamnya, Pak. ngopi Udah, pagi. Kopi virtual tapi Pak ya. Iya. Kita kopinya masing-masing, tapi menikmatinya bersama, Pak. Iya, betul. Bareng-bareng angkat gelasnya, Bu. Pak, izin Pak, ada yang ini bertanya. Ya. Dalam Permenpan ada ketentuan bahwa tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Bagaimana jika tim penilai angka kredit belum ada di lingkup pemerintah Kota Balikpapan? Karena selama ini untuk jabatan tertentu dan untuk level madya masih menginduk ke instansi pusat. Jika demikian, bagaimana kesiapan instansi pusat sebagai pembina dan tim penilai angka kredit ini mengingat waktu penyusunan SKP yang terbatas. Betul. Nah, ini juga permasalahan Bu. Apa tadi tim pengelola ditambah yang harus ini, kalau saya boleh katakan Permenpan 8 ini menambah birokrasi nih Bu ya. Tapi sih maksudnya mungkin bagus, ya kan? Maksudnya bagus apa? Di awal sudah direview keterkaitan butir-butir angka kredit dengan rencana kinerjanya. Kenapa nanti pas akhir tahun mau mengklaim angka kredit itu, karena di awal tahun sudah diverifikasi, sudah pasti dia dapat lah istilahnya di akhir tahun, angka kreditnya dapat, nilai SKP-nya dapat. Nah, itu untuk angka kreditnya untuk pengajuan DUPA. Jadi itu mungkin maksudnya bagus gitu. Memang prosesnya ini jadi panjang kan seperti itu Bu ya. Jadi panjang. Nah, ini karena kan review sama tadi review pengelola kinerja untuk memastikan keterkaitan, keselarasan rencana kinerja dengan kalau CF dengan butirnya, karena CF ini sendiri kan walaupun jabatan fungsional, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa itu jabatan bekerja mandiri Bu ya. Nah, tapi dalam arti bukan kerja sendiri-sendiri, dalam arti bukan sendiri maunya dia aja yang kerjaan apa, enggak begitu. Jadi CF itu walaupun dia bisa mandiri dalam arti berinovasi, inovasi dia sendiri, tapi tetap mendukung rencana kinerja unitnya tersebut. Nah, jadi terkait teknis yang Ibu sampaikan tadi, kalau bagaimana kalau memang di kabupaten kota belum ada, nah itu memang kemarin saya juga baru ikut diklat analis kebagian media yang terkait penilaian untuk CF ini, angka kredit. Memang mungkin kalau memang di kabupaten kota belum ada tim penilai, mungkin yang di kabupaten kota yang terdekat kalau memang ada, misalnya kan gitu Bu. Yang misalnya dekat sudah ada, terus bisa ditanyakan lagi mau atau tidak dia mereview kan gitu Bu ya. Nah, kan gitu. Nah, terus kalau sudah yang dekat sudah ada, mungkin di provinsi, tingkat provinsi. Nah, kalau madya mungkin banyak di provinsi kan gitu. Nah, tinggal kalau ditarik mundur, kalau di provinsi tidak ada, mungkin kalau di BKN di Kanrek kantor wilayah Kanrek ya di BKN. Kalau memang tidak ada juga ya mau ke instansi pusat sebagai instansi pembina. Memang rata-rata instansi pembina JF kan di instansi pusat. Nah, itu memang ini salah satu permasalahan terkait harus mereview yang khususnya yang untuk CF itu. Nanti atau kalau boleh juga nih, ini hanya usulan saya nih Bapak Ibu ya. Usulan kalau memang boleh, apakah misalnya untuk jenjang muda direview oleh yang jenjang atasnya madya, walaupun dia tidak dianggap sebagai
tim penilai nggak kredit kan gitu. Apakah boleh seperti itu? Ya, ini baru saran aja sih. Apakah karena kan ini harus dengan petunjuk teknis dari JF itu sendiri kan. Apakah boleh? Ada syaratnya biasanya di juknisnya masing-masing JF itu ada yang dianggap sebagai tim penilai adalah ya apa harus pangkatnya harus apa karena itu ada syarat-syarat teknisnya itu. Itu aja sih Bu mungkin. Makasih Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Monggo jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau nggak ada, saya nanya satu lagi Pak. Ada pertanyaan nih. Apa Bu? 2 lagi boleh Bu. Saya menampung Pak, saya menampung pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana jika di unit masih kerja serabutan? Dalam artian karena pegawai yang terbatas, maka harus mengampu tugas-tugas di luar jabatan dan di luar unit terkecil. Tugas yang diberikan juga bukan yang sederhana, misalnya menjadi PAK untuk subdit lain. Itu bagaimana Pak? Menjadi apa Bu? Maaf. Menjadi PAK untuk subdit lain. Oh, menjadi pelaksana Bu ya, jadi lain ya. Berarti kan dia kayak kita mau nggak mau kan harus ada yang memerankan ya Bu ya, walaupun secara existing yang peran itu orangnya enggak ada kan. Nah, tapi kalau tidak ada yang memerankan, nanti ada yang capaian kinerja di atasnya itu ada yang tidak tercapai kan gitu. Nah, berarti silakan aja kalau memang itu mau diperankan siapa, nanti dimasukkannya di kinerja utama aja Bu. Jangan sebagai, karena apa? Karena dia mendukung kinerja atasannya juga kan. Nah, kan gitu. Jadi masukkan ke kinerja utama, nanti nilainya bobotnya kan lebih besar. Kalau dimasukkan kinerja tambahan nanti bobotnya kan kecil, kan gitu. Secara bobot. Jadi karena prinsipnya tetap mendukung kinerja atasannya, walaupun orangnya enggak ada, tapi kita melaksanakan kan gitu Bu ya. Sepanjang nanti kan di situ udah ada indikatornya, udah ada aspeknya, apa istilahnya pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan dari segi indikator kinerja individunya kan gitu. Nanti waktu di matriks perannya, nah itu Ibu masuk di sana, ada matriks di perannya. Oh di subak ini orang yang ada, oh berarti ada nama Ibu masuk di situ sebagai melaksanakan itu. Jadi di matriks perannya ada. Dari yang saya tangkap Pak, boleh ini masukkan sedikit Pak? Ya Bu, ya Bu. Mungkin maksud dari pertanyaan tadi adalah PAK dari subak lain. Jadi PAK apa ada Bu? Pelaksana administrasi kegiatan dari subak lain. Oh, subak lain Bu ya. Saya tangkap itu secara cascading-nya nggak dapat gitu loh Pak. Pertanyaannya seperti itu. Ya, makanya kan misalnya nih Bu, saya contohnya saya lah ya, saya masuk ke tim pengelola kinerja di Biro SDM saya, ya kan? Di Biro SDPKN misalnya kan. Nah, saya di matriks peran di Biro SDM itu ada nama saya di sana, Bu. Oh, untuk melaksanakan ini, nama saya ada di matriks peran yang sana, di Biro SDM. Di matriks peran, di unit lain maksud Ibu kan ini, ya kan? Di subak lain ada nanti matriks peran Ibu. Nah, sehingga Ibu ngambil, karena di sana ada rencana kerja, ada matriks perannya menjadi rencana kerja Ibu, masuk ke SKP Ibu, kan gitu. Menjadi kinerja utama Ibu gitu. Tapi di matriks perannya ada matriks peran kalau di unit lain ya Bu ya, ada tercantum di sana. Tapi kalau masih satu OPD ya tinggal dimasukkan di matriks peran OPD tapi di subak apa gitu loh Bu. Urutannya di matriks di subaknya apa gitu. Secara prinsip sama aja sih, cuma itu untuk memastikan kita tuh ada peran di sana gitu loh. Karena di sana tidak ada orangnya kan gitu loh. Jadi kita mendukung perannya pejabat CPT-nya di sana misalnya gitu. Iya Bu ya. Oke, Pak Sugiarto, terima kasih penjelasannya. Ya Pak, mau nanya Pak. Oh ya silakan Pak Erli. Ya Pak Erli Pak. Pak Erli apa Pak Bayu nih? Bayu Pak. Oh Pak Bayu ya silakan Pak. Jadi gini Pak, ini kan di Balikpapan ini kan banyak sering terjadi kan Pak, kalau misalnya banyak pejabat yang pensiun gitu ya Pak ya.
Ya. Kan nanti kadang-kadang itu merangkap Pak, sekretaris merangkap kepala dinas, gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah itu nanti yang dikasih masuk yang mana Pak? Apa bikin 2, apa masing-masing atau gimana? Nah, gini Pak, kalau mau dibikin 2 juga bisa Pak. Bikin 2 apa? Biar nanti bisa yang di bawahnya bisa menurunkan ke schedule-nya gitu. Nanti hasilnya terakhirnya penilaiannya mau dibagi karena dua SKP sebagai PLT kan sebagai existing, nanti digabung silakan kan gitu. Jadi dua penilaian tapi nanti hasilnya dibagi 2 jadi tetap 1 kan gitu Pak. Tapi memastikan membuat di sana untuk menurunkan Pak, mengcascading ke bawahnya gitu. Jadi dibuat gitu. Ini contohnya seperti ini aja nih Pak. Misalnya kan di instansi pusat itu ada BNN Pak ya, Badan Narkotika Nasional. Itu kan rata-rata pejabatnya eselon 2-nya itu rata-rata dari polisi Pak, bukan PNS nih Pak ya. Polisi kan beda polisi sama PNS. Nah, itu kan kalau di aturannya kan di PP 30 maupun Permenpan yang wajib menyusun SKP kan PNS Pak ya, bukan polisi kan. Nah, ya jadi karena polisi itu bekerja di instansi sipil lah kasarnya, BNN kan instansi sipil, yang mau nggak mau dia harus bikin SKP. Nah, nanti ditanya lagi, loh saya berarti ada 2 SKP, di polisi ada. Ya nanti silakan mau dipakai yang dinilai di BNN sebagai dasar penilaian nanti di SKP sesuai aturan di polisinya silakan. Jadi seperti itu. Karena nih misalnya tadi kan misalnya sekretaris mem-PLT-kan jadi kadis Pak ya, misalnya itu. Ya, nanti kan sekretaris sebagai PLT kadis ya buat juga SKP-nya. Kan itu tinggal menurunkan dari PK-PK-nya aja Pak. Itu kalau CPT ya. Jadi itu aja. Jadi untuk memastikan dia bisa menurunkan ke bawahnya itu aja. Makanya dia harus membuat juga sebagai PLT gitu Pak. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak Bayu. Mohon izin, ya silakan Ibu. Izin mau nanya Pak. Ya, kalau Bu. di Terputus Bu suaranya. Mohon izin Bu, suaranya tidak terdengar. Penyuluh pertanian. Nah, kalau lihat dari langsung dengan kepala dinas, hanya hilang. Mohon izin Ibu, Bu Liske, suaranya terputus-putus. saja PPLIK-nya itu mengikuti Ibu Susan tadi bahwa seperti itu berarti dia bisa JPT mandiri. Tapi kalau tidak berarti dia mengikuti peran matriks ya, JAJF ya Pak, matriks. Cuman yang jadi persoalannya kan PPL ini dia harus di bidang mana Pak? Apakah dia ngikutin matriks? Nah, iya Bu. Mungkin karena terputus-putus kira-kira sih saya mungkin udah paham nih Bu ya. Tadi yang Mbak Susan sampaikan kan yang di puskesmas Bu ya, kalau nggak salah. Nah, di puskesmas, di mana kalau memang puskesmas itu tidak mempunyai PK. Bidang atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Ya. Tadi kan disampaikan Bu Susan, contohnya di puskesmas Bu ya, Bu Liske ya, puskesmas. Nah, kalau di puskesmas itu tidak mempunyai PK, maka nanti yang UPT itu sebagai ketua tim kan ya, ketua timnya. Tapi kalau memang kepala puskesmas mempunyai PK perjalanan kinerja, maka dia harus menurunkan dari PK kepala puskesmasnya itu kan sebagai nanti sebagai CA-nya kan itu ke bawahnya. Nah, terkait yang Ibu tanyakan, ini penyuluh ya Bu ya? Penyuluh pertanian Bu ya? Nah, kalau penyuluh pertanian, kan kalau di struktural memang dia bertanggung jawab langsung dikelompokkan ke kepala dinasnya Bu ya, secara struktural, ya kan, tanggung jawab. Nah, kalau di secara peta jabatan kan ada yang media bisa mendukung langsung ke kepala dinasnya, namun yang ahli muda bisa di bawah kepala bidangnya dia Bu. Begitupun untuk ahli pertama bisa di bawah
kepala seksinya atau kasubagnya kan gitu, secara peta jabatan atau secara pohon kinerja. Jadi kalau tergantung di jenjangnya dia Bu, dia mau kalau di rumah dia bisa langsung ke kepala dinasnya, apa yang menjadi sasaran kinerja kepala dinas yang ada di PK. Nah, terus dia CF itu Madia nih Bu ya, dia apa menyusun rencana kinerjanya. Nanti tapi kalau bisa jangan beririsan atau sama dengan kepala bidangnya kan gitu. Karena kan secara kelas jabatan hampir sama kan, yang bersangkutan kepala bidang misalnya 12 ya Bu ya. Nah, itu nanti analis media 11 misalnya gitu. Jadi boleh langsung kalau media, tapi kalau muda bisa di bawah kabitnya gitu Bu, eselon 3-nya. Oh, gitu. Kan ya. Kalau di peta jabatan waktu penyusunan kelas jabatan kan seperti Bu penyusunannya. Jadi karena kalau muda bisa di bawah kabitnya, terus kalau pertama bisa di bawah kepala seksi. Dan begitu pun terampil. Kalau di peta jabatan waktu evaluasi jabatan, mungkin di Balikpapan sudah ada kelas jabatannya Bu ya? Ada Pak. Nah itu kalau memang ada dokumen mungkin di bagian organisasi di setanya itu ada peta jabatan, apakah masih dilihat jabatan-jabatan apa aja yang ada di bawahnya seharusnya, walaupun pemangkunya belum ada, berarti kan ada formasi jabatan itu kan gitu. Kan untuk yang ABK kan harus membuat peta jabatan seperti itu. Itu untuk minimal untuk membantu kira-kira di bawahnya tuh jabatan apa aja yang harus ada, jabatan. Nah itu nanti yang terus berperan untuk mendukung seksi maupun ke kabit. Izin suaranya tidak bisa DPD. nyampe Pak, penggal-penggal. Oh, mohon maaf Ibu Liske, sepertinya jaringan Ibu tadi Ibu juga Bu tidak muncul gitu di tempat kami Bu. Tapi ini sudah kami record Bu. Nanti bisa disimak kembali. Rencananya nanti juga akan kita upload juga di YouTube BKPSDM gitu. Jadi jangan khawatir jika ingin menyimak kembali gitu. Tapi misalnya terkendala dari jaringan, mungkin Bu Liske bisa di-chat aja Bu apa yang masih perlu di-follow up ya Pak ya Sugiarto ya. Jadi biar bisa direspon oleh Pak Sugiarto juga. Ya, betul. Biar tidak memudahkan Ibu Eja untuk bertanya. Tapi sambil menunggu mungkin kalau ada yang lain ya Pak ya. Ada ya yang Bu, tanya silakan Bapak Bu. Ibu. Ya. Izin Pak Sugiarto. Ya Pak Gatot gimana Pak? Iya Pak, ini juga ada mungkin banyak pertanyaan teman-teman ini Pak. Kan Permen 48 2021 ini kan judulnya Sistem Manajemen Kinerja PNS Pak ya. Nah, cuman kita tidak pungkiri Pak di Pemda juga di pemerintah Kota Balikpapan Pak itu ada yang namanya non PNS Pak, tapi bukan P3K. Jadi kalau kami sebut kadang ada honorer, THL seperti itu kan Pak. Tenaga bantu. Keberadaan non PNS ini Pak, honorer THL ini honorer non PNS honorer ini naban ini itu jumlahnya banyak Pak. Mungkin kalau di total bisa mungkin 3.000 4.000 juga Pak, hampir sama dengan jumlah PNS di Kota Balikpapan. Ya. Nah, keberadaan istilahnya tenaga non PNS ini kan tidak bisa dipungkiri Pak, juga tentunya untuk mensupport Pak kerja dan kinerja di pemerintah Kota Balikpapan Pak. Nah, bahkan ada kalau saya tidak salah Pak ya di salah satu kalau tidak salah itu di Dinas Lingkungan Hidup Pak, itu di UPT pemrosesan tempat pemrosesan akhir TPA tuh Pak, UPT persampahan itu kepala UPT dan Kasubag TU-nya saja Pak itu yang PNS. Tapi staf di bawahnya semuanya non PNS Pak, karena memang pekerjaannya kan sangat operasional Pak, pekerjaannya sangat teknis, sangat operasional, sehingga kemudian dengan non PNS pun bisa dilaksanakan pekerjaan. Namun yaitu Pak strukturnya hanya kepala UPT dan KTU yang PNS ini kan kalau konteksnya nanti misalnya sistem manajemen PNS baru cascading ini kan agak membingungkan begitu Pak. Sementara kan memang judul Permen PAN ini adalah
sistem manajemen kinerja PNS, Pak. Ya, Nah, pertanyaannya, betul. Pak, ketika ada struktur-struktur, Pak ya, mungkin apakah di UPT yang sangat operasional atau mungkin dinas operasional seperti kayak Disperkim itu, Pak, banyak juga, Pak, non PNS-nya seperti itu. Nah, ini cascading-nya seperti apa, Pak? Ketika Ya. misalnya apakah memungkinkan walaupun ini namanya sistem manajemen kinerja PNS, Pak, tapi cascading kepada struktur di bawahnya itu terhadap non PNS, Pak. Apakah bisa dimungkinkan ini, Pak Sugiarto? Mungkin Ya, begitu, oke. Pak. Ya, baik, baik Pak Gatot. Ini tergambar kan. Ini sebelumnya saya cerita dulu. Ini kan kemarin sebenarnya kan ini yang SMK ini ya, awalnya dari Menpan itu judulnya bukan untuk PNS, tapi Sistem Manajemen Kinerja ASN, Pak. Karena terkait apa nanti berarti secara kalau bahasa hukum apa ya, baik mutadis mutandis, Pak ya. Kalau salah mungkin dikoreksi. Itu berlaku juga untuk P3K maunya. Jadi tidak ada aturan lagi, nggak bikin lagi lah gitu. Nah, tapi dari Kumham ini tidak setuju karena kan di PP 30-nya penilaian kinerja PNS. Nah, sementara Permenpan ini kan ngacunya ke PP 30. Nah, di PP 30 judulnya PNS ya harusnya SMK PNS juga kan gitu. Nah, terkait yang Pak Gatot sampaikan, memang ini secara jujur aja Pak, emang di instansi daerah itu rata-rata untuk PNS-nya kan kondisinya masih kurang lah misalnya Pak ya. Sementara target unit bahkan target organisasi instansi itu kan harus tercapai, ya kan? Nah, ini kira-kira kalau nggak dimasukkan dari non PNS ini tidak kerja nih, tidak ada yang mengerjakan kan gitu, tidak ada yang memerankan kan sarana gitu Pak ya. Nah, tadi kalau memang nanti mau dimasukkan di matik peran yang non PNS itu silakan aja boleh Pak. Dalam arti apa? Karena kan yang bersangkutan bekerja di instansi sipil kan, di instansi kita dan di negeri kan gitu, untuk mendukung juga tupoksi atau sasaran unit itu sendiri kan gitu. Jadi dia mau dimasukkan silakan aja. Kedua, selain dimasukkan kan dia apalagi pegawai kontrak Pak ya. Nanti untuk capaian kerja itulah menjadi dasar untuk apakah mau diperpanjang kontraknya atau tidak kan gitu. Jadi menghindari adanya bersifat subjektif Pak. Oh misalnya udah diperpanjang kontraknya karena dia masih saudara, kan gitu. Jadi ada ukurannya apa ini capaian kinerjanya. Nah nanti secara perhitungan mau disamakan dengan yang PNS ya silakan aja kalau mau disamakan karena dia mau nggak mau. Seperti kan P3K nih Pak, P3K kan nanti kan pasti dia bekerja di instansi pemerintah kan, mau nggak mau kan dia akan masuk ke dalam yang aturannya ya mau nggak mau harus dia ikuti juga kan gitu. Ada ukuran gerejanya mungkin berdasarkan Permenpan ini kan gitu. Ini pun dialami kemarin saya juga baru kasih sampaikan pemaparan udah sekitar tahun lalu di Kementerian Dikbud Pak, khususnya di Biro Umum. Itu kan Biro Umum rata-rata memang banyak tenaga kontrak atau PPN lah istilahnya kalau di pusat itu. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian non PNS lah itu PPN gitu. Nah, itu juga seperti itu. Jadi dia karena dia diberikan tugas-tugas negeri atau tugas-tugas instansi pusat maupun instansi daerah ya bisa juga Pak kalau mau dikasih peran ya dimatikan. Oh dia yang melaksanakan ini si A. Nanti sebagai dasar nanti ukuran tahun depan kan itu kan kalau kontrak biasanya setahun sekali kan dilihat capaian kerjanya memuaskan atau tidak. Dan walaupun secara di dokumen kontraknya sudah ada, tapi kan itu secara garis besar misalnya. Ini kan secara lebih teknis, lebih spesifik di unit mana dia mendukungnya itu. Silakan aja nggak apa-apa kalau menurut saya ya boleh aja gitu. Nah, jadi tidak. Nah itu bisa dijadikan dasar ukuran dia nanti apakah mau diperpanjang lagi atau tidak kontraknya kan gitu. Jadi untuk mengukur capaian kinerja. Intinya kan SMK ini untuk mengukur capaian kinerja kita Pak ya, PNS Pak ya. Nah, ribetnya apa? Salah satunya pemberian tukin atau TPP kan gitu salah satunya. Atau kalau di Permenpan ini bisa masuk ke talent pool atau ke untuk pengembangan diri misalnya kan gitu. Ribetnya mungkin nanti ribet-ribet lain ada bentuknya lagi misalnya untuk di daerah mungkin ada bentuk ribet lain silakan kan gitu. Lebih spesifik lagi kan gitu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Memang terkait non PNS ini khususnya di Kota Balikpapan Pak, rasanya ya hampir semua perangkat daerah Pak, unit kerja itu ya hampir tidak terlepas Pak dari keberadaan non PNS. Apalagi kalau Iya, misalnya betul. guru juga kan Pak, banyak sekali guru non PNS Pak, Non seperti itu ya PNS. kan. Iya, iya, Pegawai iya. dinas kebersihan, pegawai dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, dinas perkim Pak, itu banyak sekali non PNS Ada gitu kan. berapa? Ada 1.000, Pak. Saya sih jumlah pastinya kurang tahu Pak ya, cuman yang jelas ribuan sih jumlahnya Pak, Iya, karena di sekolah itu banyak Pak, di dinas lingkungan hidup itu dinas lingkungan hidup, dinas perumahan permukiman Pak yang mengurusi taman, iya, itu juga banyak sekali non PNS Pak yang iya, istilahnya yang bekerja di pemerintah kota gitu. Jadi betul, memang pastinya ini kan ya menjadi banyak terkait penyusunan kinerja Pak, pasti iya, banyak pertanyaan teman-teman gitu kan. betul, Sementara memang kan ya itu Pak, judul Permenpan itu sistem SMK betul. PNS gitu kan itu PNS, Pak. Tapi kalau memang istilahnya bisa dimasukkan dalam cascading bagian peran hasil ya insya Allah ya ada jalan apa ada solusi kan iya. bagaimana sih. Ya, karena kan dia juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kan Pak. Bapak. Mungkin lebih banyak unit-unit yang di pelayanan publik Pak ya. Karena Betul langsung Pak, ke di kelurahan masyarakat kecamatan itu, juga iya, banyak Pak. itu pelayanan karena dia tuntut harus cepat. Sementara PNS-nya berkurang, nanti siapa yang mau melaksanakan apa kan gitu. Silakan aja Pak dimasukkan di materi peran. Yang penting kan disetujui di pimpinan unit kerjanya itu kan. Kan ini PNS, ini non PNS. Kira diukur asal jangan diukur capaian kinerja lebih tinggi yang non PNS ya kinerjanya Pak ya. Iya Ya, Pak, kan. baik Pak Jangan Sugiarto, sampai ya. terima kasih Pak Ya Pak, penjelasannya. sama-sama Pak Gatot. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Atau Pak Gatot Bapak punya Ibu, stok pertanyaan ini. Bapak Ibu mungkin dari kecamatan, kelurahan ada yang mau mewakili Bapak Ibu. Jadi kita coba fasilitasi Bapak Ibu sekalian di pengelola kepegawaian program di perangkat daerah masing-masing. Dalam kebingungan kita menyusun perencanaan kinerja sesuai Permenpan, kita hadirkan Bapak narasumber, Ibu narasumber dari BKN yang tentunya sangat berkompeten untuk menerangkan masalah kinerja ini, terutama di BKN adalah Direktorat Kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu rujukan urusan kinerja di manajemen ASN itu tentunya adalah di Direktorat Kinerja. Nah, jadi kalau istilah kata tidak ada yang lebih expert untuk bicara masalah kinerja ini selain Bapak Ibu yang berada di Direktorat Kinerja seperti itu. Maka itu Bapak Ibu kesempatan ini 1-2 hari ini silahkan dipergunakan yang baik. Untuk mungkin ada hal yang membingungkan Bapak Ibu itu mau dipersilakan ditanyakan kepada narasumber memang yang sangat berkompeten seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya ya saya bertanya lagi lah kepada Pak Sugiarto Pak. Oh iya silakan Pak Gatot. Ya. Pak Sugiarto gini,
ini kan Pak terkait aplikasi Pak, terkait aplikasi. Aplikasi apa yang tadi pagi mungkin saya singgung Pak, aplikasi sistem manajemen kinerja PNS Pak, yang informasinya kan Pak nanti akan ada di dalam Simpeknas Pak, seperti itu. Simpeknas kan Pak. Nah, kan kalau saya tidak salah Bapak Ibu kan kan ada penawaran kalau tidak salah Bapak Ibu ya, karena di masing-masing tempat instansi atau mungkin Pemda kan kebanyakan sudah mempunyai Simpek sendiri Pak, sistem informasi kepegawaian Pak sendiri. Nah, hanya saja memang kan dari Kemenpan sepertinya menggariskan Pak, aplikasi yang dimaksud memang harus bisa istilahnya bersinergi gitu Pak, harus bisa integrasi secara dua arah dengan Simpeknas Pak, karena kan ujungnya dari perencanaan kinerja ini nanti adalah untuk pelaporan kinerja nasional Pak ya, seperti itu kan yang digariskan di Permenpan 8 2021 Pak ya. Nah, pelaporan kinerja secara nasional, harapannya kan memang data kinerja ini bisa ditarik secara real time, secara simultan gitu Pak, sehingga kemudian dengan mudah diketahui katakanlah nilai atau mungkin capaian kinerja ASN di seluruh Indonesia. Nah, pun begitu Pak dengan di BKPSDM Pak, kami juga ada Simpek Pak yang mungkin sudah ya kurang lebih 5-6 tahun ini kami kembangkan gitu kan. Dan saat ini pun kami mencoba integrasi Pak dengan SAPK Pak, dengan SAPK mencoba integrasi dua arah gitu Pak. Cuman memang masih terus berproses karena kan memang pada prinsipnya platform dan database-nya mungkin juga berbeda Pak, seperti itu. Semisal gitu Pak, Simpek kami ini mungkin pada akhirnya gitu Pak, kalau ngomong mungkin yang kurang baiknya gitu tidak bisa diintegrasikan dengan Simpekmas, katakanlah seperti itu. Apa aplikasi Simpek kita ini harus kita tinggalkan Pak, katakanlah seperti itu. Mungkin gimana ini Pak Sugiarto? Ya, baik, makasih Pak Gatot. Ini terkait aplikasi ini, mohon maaf juga ya kalau saya kurang lengkap memberikan penjelasannya. Mungkin nanti dari bidang Kedeputian Sinka ya, kalau PPSI ASN, Direktorat PPSI ASN, kalau nanti masih diperlukan secara detail gimana teknisnya gitu ya. Nah, terkait aplikasi memang sesuai di pasal 60 di Permenpan ya, atau di PP 30 itu Bang BKN menyiapkan aplikasi sistem informasi kinerja yang dapat diintegrasikan. Nah, ini ini ada kata-kata dapat lagi nih, tadi kan ada dapat ditambahkan direktif, itu kan ada dapat lagi kan. Nah, ini dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kerja instansi kan gitu. Nah, kata-kata dapat ini berarti aplikasi yang ini secara terus terang aja Bapak Ibu, memang beberapa instansi atau instansi pusat itu sudah ada yang mempunyai sistem e-performance, aplikasi e-kinerja atau apalah namanya itu aja sudah ada yang mempunyai Pak, seperti ini Kota Balikpapan misalnya sudah punya ya. Jadi istilahnya aplikasi e-kinerja mandiri kan gitu. Nah, kalau dari regulasi itu berarti kan nanti BKN istilahnya harus menyiapkan kira-kira bisa dari aplikasi e-kinerja di Kota Balikpapan terintegrasi dengan kan kalau kemarin konsepnya kan sebelum ke SIASN Pak ya, SIASN kan itu kan besarannya. Nah, itu melewati Simpeknas dulu. Makanya kemarin yang di launching kan Simpeknas. Ya kan? Simpeknas di launching. Jadi nanti di dalam Simpeknas itulah ada masuk salah satu aplikasi e-kinerja. Nah, gitu. Jadi nanti kalau dari instansi sudah memiliki aplikasi itu, nah itu bisa dipastikan terintegrasi ke Simpeknas. Nah, kecuali instansi belum memiliki aplikasi nih Pak. Nah, itu BKN menyiapkan, dan tadi kan menyiapkan aplikasi yang saat ini masih proses sih Pak, masih proses pengembangan atau pembangunan aplikasi yang sesuai dengan PP 30. Nah, PP
30 Permenpan 8 ini. Bisnis prosesnya sama, mulai dari perencanaan, terus nanti ada pelaksanaannya, ada pengukurannya, ada sampai tindak lanjutnya, semua itu udah pokoknya udah ngikut yang Permenpan maupun P30. Nah, itu nanti metodenya berbagi pakai, Pak. Nah, jadi nanti instansi mungkin tinggal mengajukan aja bahwa kami mau mengadopsi aplikasi. Nah, nanti menentukan adminnya atau apa seperti apalah syaratnya, mungkin nanti tergantung Direktorat PPSN ya untuk mekanisme permintaan aplikasinya seperti SAP. Jadi instansi KLD itu tinggal pakai aja servernya, semua ada di BKN, Pak. Itu kan meringankan ya, meringankan satu sisi, meringankan instansi daerah, tidak harus menyediakan server, kemudian meringankan anggaran negara juga nih, Pak. Karena kalau dari 626 instansi membuat aplikasi, kinerja taruhlah satu aplikasi itu sekitar 200 juta lah, Pak ya. Misalnya bangun itu kali 626 udah berapa miliar lah, kan lumayan lah penghematan uang negara kan gitu. Jadi emang BPKN lagi nyiapkan, mudah-mudahan sih targetnya emang tahun ini selesai gitu targetnya, tapi kan itu tergantung Direktorat PPSASN, Pak ya. Nah, itu nanti untuk dari Bappenas pun, Pak, instansi daerah maupun seluruh instansi yang mengajukan untuk membuat simpek tahun ini sudah di-cut, sudah dibintangin, sudah nggak bakal dikasih anggarannya. Jadi karena BPKN udah nyiapkan simpeknas. Nah, jadi kan nanti kalau instansi belum mempunyai simpek ya nanti tinggal minta simpeknas, sehingga struktur datanya tadi yang Pak Direktur sampaikan udah sama. Jadi kan itu nanti integrasinya lebih mudah kan gitu. Nah, yang terkait untuk yang dua arah, memang instansi yang sudah terintegrasi dua arah itu seperti Balangan, Pak, Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan. Itu sudah tahun lalu dia sudah intensnya memang, Pak, intens ya. Dia komunikasi juga langsung ke Direktorat PPSI-ASN. Nah, itu dia udah kemarin kan Balangan kita ambil sebagai instansi piloting, Pak. Instansi piloting, jadi dia sudah terintegrasi full, namanya bukan semi lagi, jadi full integrasi di dua arah, jadi bisa langsung TikTok lah salahnya, Pak ya. Kalau kata itu nyambung lah. Terus sama Kota Tangerang juga sama Kementerian Hukum-Ham juga sudah dua arah. Jadi memang kalau menurut dari Direktur PPSN emang harus intens, Pak. Itu gimana caranya? Saya juga kan secara teknis nggak ngerti ya, apakah harus ada struktur datanya harus disamakan dulu atau apalah gitu. Nah, jadi kalau memang nanti Kota Balikpapan mau integrasi minimal simpeknya dulu ya silakan. Kalau nanti tinggal bisa berkoordinasi ke Direktorat PPSI ASN. Nah, mudah-mudahan sih aplikasi, kalau memang aplikasi e-kinerja ini sudah ada, memang agak meringankan, Pak. Tadi yang satu sisi saya bilang meringankan untuk menyusun, meringankan untuk review, Pak ya, review tadi tim pengelola, meringankan juga untuk mereview tim penenaga kredit. Nah, dia tinggal dibuka laptopnya, kelihatan, oh ya, oke, nanti dikasih apa, contreng atau apa, diverifikasi misalnya kan gitu. Jadi udah. Tapi ya mudah-mudahan aja yang Direktorat PPSN bisa cepat aplikasinya ini rilis, Pak ya. Kita juga BKN sendiri juga mengharapkan sih, Pak, yaitu di lingkungan kami sendiri itu. Karena kan yang menjadi kewenangan tupoksi dari direktorat itu yang membuat aplikasi. Kalau yang di Direktorat Kinerja yang pernah ada itu aplikasi DES, Pak, yang sekarang memang kita masih gunakan. Ya, Daily Evaluation System, Pak ya. Ya, DES itu. Jadi itu kan masih menggunakan PP46. Tapi penyusunannya sudah model cascading, Pak. Tapi kemudiannya ada tahapannya, ada cascading dari atasannya, udah berproses lah cascadingnya, walaupun masih regulasinya masih PP 46 atau Perkes 1 BKN 2013. Mungkin itu, Pak Gatot, sekedar informasinya. Maka kalau mungkin kalau lengkap nanti teknisnya bisa, kalau perlu ada kontak person saya akan kasih kontak person. Iya, Pak. Memang kalau di kami juga, Pak, Simpek itu kan ada di namanya bagian pengolahan pengolahan data dan sistem informasi, Pak. Yaitu memang kemarin ya ada semacam ya fakta integritas gitu, Pak, dengan kedeputian Sinka gitu, Pak. Cuma memang integrasinya belum dua arah gitu, Pak.
memang ini. Dan memang sih sebetulnya tidak bisanya apa belum bisanya integrasi dua arah ini kan memang menjadi kendala tersendiri Pak gitu kan. Nah, karena misal Pak Sugiarto kayak termasuk saya misalnya melakukan pelaporan Elapkin tuh Pak ya, pelaporan data kinerja Pak, itu kan sesuai SE yang tadi Bapak sebutkan itu kan 16. batas akhir pelaporan itu kan bulan Februari Pak ya, bulan Februari tahun berikutnya. Dan sementara kan ada kurang lebih 4.000 sekian pegawai yang harus dilaporkan Pak itu kan. Nah, istilahnya juga kami secara teknis juga di lapangan pengumpulan data dari perangkat daerah ini kan harus juga ini Pak, harus juga kita siasati Pak ya. Kalau kita misalnya mengharapkan mengumpul data fisik SKP itu Pak mungkin sampai setahun kan enggak kumpul-kumpul juga gitu Pak. Makanya kemudian kemarin saya berinisiatif saya minta buat ke perangkat daerah rekapnya saja Pak, rekap nilai-nilainya sesuai sama format SKP yang Perka 1 itu Pak. Lalu kemudian saya inputkan ke mana ke SAPK ke masing-masing data mereka di SAPK Pak dilekatkan begitu kan. Nah, cuman memang kan ini Pak akhirnya karena tidak integrasinya Simpek sama SAPK ini kan jadi kan tidak sinkron Pak istilahnya. Kalau memang kita mau mempercantik data di Simpek otomatis kita harus input sendiri Pak di Simpek sendiri gitu kan. Kemudian kalau juga pelaporan ke BKN ke Direktorat Kinerja tentunya kan memang yang wajib dilakukan Pak, itu pun kita harus lakukan sendiri juga Pak seperti itu untuk misalnya kurang lebih 4.000 data pegawai gitu Pak, dan saya kemudian dan teman-teman tim saya di Subdit Kompetensi dan Kinerja istilahnya ya gotong royong Pak kalau awal tahun tuh Pak untuk pelaporan Elapkin ini Pak kan karena kan ditenggat sampai akhir Februari Pak ya. Ini juga memang ya jadi kendala tersendiri juga Pak kalau itu tidak integrasi gitu kan. Dan memang kalau terkait sama permen yang baru ini Pak itu kan memang ya kita juga harus akui memang ya agak lebih kompleks Pak ya, lebih kompleks daripada Perka 1 gitu kan. Dan memang sih bayangan saya Pak kalau memang aplikasi SMK PNS yang dalam Simpeknas itu sudah ada gitu Pak ya. Ini kan kita istilahnya kan tinggal input Bapak, tinggal input nanti monitor. Iya Pak, review kemudian pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kan bisa dilakukan juga by system Pak, dan penilaian pun gitu loh akan bisa kita lakukan by system gitu Pak. Jadi memang sangat mempermudah sekali gitu kan. Betul Pak. Jadi istilahnya ya sangat terbantu gitu kan, walaupun mungkin Permen 48 ini ribet tapi ya bisa dimudahkan lah dengan tools aplikasi itu Pak. Sementara memang kalau kita hitung manual Pak, saya juga sudah baca Permen 48, hitungan penilaian kinerja itu kan kayak rumus-rumus statistik gitu Pak Sugiharto ya kan. Istilahnya memang tidak mudah untuk dilakukan perhitungan seperti itu secara manual Pak. Betul. Nah itu kan kalau memang ada perhitungan berarti kan kalau manual nyiapkan form Excel-nya Pak ya. Betul Pak. Sudah ada rumus-rumus seperti dulu. Betul Pak, harus meng-create rumusnya gitu kan. Iya. Nah kita juga sudah mencoba Pak ada simulasi yang khususnya Direktorat Kinerja PNS. Nah kita sudah ada dari SKP JPT Pak Direktur sampai contoh ke penilaiannya. Jadi sudah ada Excel, sudah ada rumus-rumusnya. Itu pun yang buat anak-anak CPNS Pak. Jadi coba dia mau OJT, coba buat rumus ini kan sudah ada di Permenpan Pak, dimasukkan ke dalam Excel misalnya jika nilai sini menjadi kategorinya kurang atau apa seperti yang Perka 1 BKN dulu itu. Nah jadi sudah ada sih Pak kita Pak, nanti kalau memang buat perlu contoh nanti gampang kita kirimkan juga. Iya Pak, mungkin kalau sementara aplikasi belum running kan Pak, mungkin betul, Pak. Model manual itu mungkin ya bisa sangat membantu Pak. Iya, ini juga kan karena takut jaga-jaga nih udah September, Oktober, November, udah 3 bulan lagi ke depan ya. Takutnya aplikasi belum siap, belum running ya kita dari Kinerja nih mungkin akan menyiapkan form terkait khusus form penilaiannya aja Pak, yang sudah ada rumusnya tinggal dimasukkan, sudah ada capaiannya, targetnya berapa, capaiannya
tinggal diisi, nanti ada nilainya. Itu nanti akan kita mau siapkan sih rencananya Pak ya. Nah itu. Nah tadi terkait yang penilaian kinerja yang Elapin Pak ya, memang kita juga kerjasama, kita narik datanya dari SAPK Pak. Jadi setiap bulan ini kita minta nanti rekapitulasi dari yang seluruh instansi melaporkan, kira-kira di bulan berarti nanti yang untuk September ini saya tarik di Oktober. Di bulan Oktober ini, di September ini instansi sudah berapa nih yang melaporkan nih? Karena kan nggak mungkin cuma 15 instansi yang melaporkan kan gitu. Itu nanti rekapnya, tapi rekapnya per bulan kita punya. Tadi itu yang tadi Pak Gatot sampaikan kan Balepan sudah sampai Agustus kemarin 84% Pak. Jadi sudah ini. Kalau yang sudah 100 itu Kementerian Keuangan Pak. Karena apa? ya. Karena apa? Kita sudah ada MOU Pak. Kita BKN sama MOU sama Kementerian Keuangan terkait khusus yang pelaporan kinerja. Walaupun sih dia SKP-nya dulu sudah lebih maju, dia mungkin udah seperti kayak Permen 8 ini. Itu ya. Tapi yang penting kita data akhirnya kan data kinerja. Sudah 100% melaporkan capaian kinerja pegawainya karena dia udah MOU, masing-masing udah komit. Jadi dia harus komit melaporkan, ya kita mengelola datanya kan gitu. Jadi masing-masing udah ada MOU. Nah, nanti jadi setiap bulan kita minta juga nanti ke Sinka Pak datanya itu ke SAPK. Karena kan metodenya rekon SAPK kan Pak. Nah, itu yang agak lama ya. Kemarin memang awal-awalnya terbatas, cuma maksimal sehari itu sebulan itu 100 ya Pak ya. 100 pegawai, terus dinaikkan lagi menjadi 500 kita. Jadi memang kemarin juga kita dari Direktorat Kinerja minta ke Direktorat Sinka Pak di PPSN minta dashboard Pak, dashboard Elapkin. Jadi nanti kalau memang sudah ada dashboard, sudah ada datanya itu nanti kantor regional BKN bisa memantau Pak instansi-instansi mana aja yang di wilayah kerjanya tuh yang pelaporannya secara grafiknya lambat kan gitu. Jadi membantu untuk instansi melaporkan cepat penilaian kinerjanya. Mungkin itu Pak. Iya, baik Pak. Masih jalan. Izin Bapak Ibu,
kalau memang ada masih yang ingin dikonfirmasi ke Bapak narasumber, mungkin dipersilahkan. Tapi memang kalau tidak ada, ya mungkin nanti izin Pak Sugiarto, apa masih ada yang disampaikan lagi Pak? Kalau memang izin Pak Gatot mungkin sudah cukup Pak ya. Ya mungkin juga teman-teman tambah pusing lagi nih Pak. Ya, mungkin ini aja Pak Sugiarto. Mbak Susan nama Pak Santosi udah cukup Pak, udah cukup. Banyak juga yang tadi pagi kan Mbak Susan, ya, siap. Pak Samsul ya. Tapi kalau memang ada yang terkait mau di WA pribadi silakan gitu, Pak. Jadi nomornya sudah saya sampaikan. Siapa aja mau lewat saya Pak Padal, Mbak Susan, Pak silakan aja. Iya, siap. Siap Pak Sugiarto Pak. Terima kasih. Mungkin ini Pak, begini aja. Kalau memang nanti sudah dari teman-teman mungkin ini sudah tidak ada yang disampaikan, dari Pak Sugiarto juga mungkin sudah cukup ya. Ini juga sudah di Balikpapan sudah jam 16.40 Pak. Sudah sudah lumayan sore gitu kan. Mungkin gini Pak Sugiarto, mungkin nanti saya Pak mungkin mungkin bulan-bulan November kali Pak, atau ya bulan November atau Desember Pak, mungkin ada bermohon lagi Pak ke Direktorat Kinerja Pak Sugiarto terkait mungkin dengan perencanaan kami Pak. Rencananya mungkin kami ingin mohon difasilitasi lagi Pak, ya rencana sih Pak, walaupun ini juga sudah saya masukkan di anggaran perubahan kami gitu kan, terkait dengan mungkin mohon fasilitasi terkait tahapan berikutnya Pak setelah perencanaan kinerja Pak. Jadi terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, pembinaan dan penilaian Pak, pengukuran dan penilaian Pak, yang nanti memang itu kan tahapan yang harus dilalui Pak dalam SMK PNS. Dan memang teman-teman juga kami juga perlu tahu Pak bagaimana proses itu ya kan, dari dari narasumber di Direktorat Kinerja, karena nanti itu harus kita lalui. Dan perencanaan yang mungkin sekarang kita masih bingung, itu juga nanti pada akhirnya harus dilaksanakan, dipantau dan dinilai juga Pak, seperti itu kan, karena nanti akan menjadi komponen SKP di 2021, menjadi bagian dari SKP 21 Pak. Maka itu nanti mungkin ya saya mungkin mendahului Pak, mungkin informasi bahwa nanti mungkin rencananya di tahun ini Pak, mungkin di menjelang akhir tahun gitu kami akan bermohon lagi kalau memang di Direktorat Kinerja bersedia memfasilitasi Pak, yaitu Pak terkait sama itu pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengukuran dan penilaian kinerja sendiri Pak, yang nanti merupakan endingnya dari perencanaan ya SMK PNS ini Pak. Mungkin begitu Pak Sugiarto. Ya Pak Gatot silahkan aja, nanti kalau memang mau disampaikan secara resmi bersurat ditujukan ke Direktur Kinerja, nanti ya kita akan tergantung pimpinan, arahan pimpinan, siapa nanti tim yang akan ditunjuk untuk memfasilitasi tersebut kan gitu Pak ya. Jadi kita bersurat aja langsung Pak ke Pak Direktur Kinerja, nanti sesuai arahannya siapa yang untuk memfasilitasi gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Sugiarto sekali lagi atas kesediaan Bapak dan rekan-rekan dari Direktorat Kinerja untuk fasilitasi kami Pak selama 2 hari ini. Tentunya kami banyak ilmu yang didapat Pak, banyak wawasan baru yang didapat terkait sistem manajemen kinerja PNS. Pun bingung pasti Pak, cuman paling tidak ada gambaran yang lebih mendalam terkait perencanaan kinerja, terkait Permen 48 2021 ini Pak. Ya, oke. Ya baik Pak Gatot, memang kalau sudah tidak ada lagi, saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada penyampaian materi masih dirasakan kurang,
silakan untuk menjapri langsung, tidak apa-apa, baik ke saya maupun ke teman-teman yang lain. Oke, itu aja Pak. Mohon maaf sebenarnya sekali lagi. Baik Pak, kami juga mewakili teman-teman dari Balikpapan Pak. Jika memang ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan, Pak Sugiarto, kami juga mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman ini sudah pukul 16.45. Kalau memang tidak ada lagi, mari kita tutup pelatihan di room 2 ini bersama Pak Sugiarto. Nah, setelah ini kalau teman-teman bisa live meeting. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sugiarto. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya dalam mengikuti pelatihan penyusunan perencanaan kinerja PNS ini. Dan harapan kami teman-teman mulai bisa menyusun perencanaan kinerja yang merupakan ya kewajiban kita semua, kewajiban PNS untuk menyusun perencanaan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin live room Bapak Ibu ya. Ya, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kan Mbak? Tapi aku mau kerjain dan sudah, ya sudahlah. Aku
Ya, Bapak Ibu, izin sekali lagi walaupun sudah ditutup tadi ya, untuk aktivitas ekinnya nanti mungkin teman-teman banyak bertanya ini. Jadi kita kan selama 2 hari Bapak Ibu ya, itu jam kita Bapak Ibu itu pelatihan ini itu yang pertama, sesi pertama itu jam 9 sampai 12. Nah, itu nanti ambil aktivitas yang menghadiri seminar, menghadiri rapat seminar, rakor, workshop, BIMTEK, diklat. Nah, ini kita bisa masuk di sini ya, pelatihan. Itu ambil 180 menit Bapak Ibu. Nah, nanti yang hari pertama itu nanti isi materinya Bapak Ibu lihat aja, itu kan yang kemarin sudah di-share yang oleh Pak Direktur. Nah, itu. Nah, baru yang hari sesi 2-nya yang siang itu nanti 13 sampai 17 kemarin kita sampai sore. Nah, itu nanti dibagi 2 aja Bapak Ibu. Itu nanti nanti kan yang siang ini, yang sesi 2 kemarin itu kan di breakout room-nya masing-masing ya. Nah, breakout room masing-masing itu nanti mungkin sesi yang pertama nanti ambil yang 120 menit Bapak Ibu, ambil 120 menit. Nanti mungkin yang pertama nanti itu exercise gitu ya, paparan materi, nanti menyesuaikan aja Bapak Ibu nanti di room mana, room berapa itu exercise-nya di OPD mana. Nah, nanti yang keduanya jam 15 sampai 17. Nah, itu nanti bisa diisi nanti dengan diskusi atau tanya jawab terkait dengan paparan yang disampaikan pada jam 1 sampai dengan jam 3. Nah, itu Bapak Ibu. Pun begitu dengan yang di tanggal 29, tanggal 29 hari ini, itu tadi kan jam 9 sampai jam 12 juga. Nanti ambil aktivitas yang menghadiri rapat seminar, rakor, workshop yang 80 menit. Nah, nanti yang tadi pagi temanya tentang paparan terkait tim pengelola kinerja. Nah, baru yang siang ini itu sesinya nanti lanjutan exercise gitu kan, lanjutan exercise dari yang kemarin, pendalaman materi lah seperti itu. Nanti jadi dibagi 2, 13.00 sampai dengan 15, baru 15.00 sampai dengan 17.00. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian.
yang diperlihatkan ini. Ya. Nah, sementara kepala puskesmas sekarang kan jabatan fungsional, ada yang dokter, dokter gigi, ada perawat dan lain-lain. Itu kan kalau menurut Permenpan poin-poinnya tidak ada di sini, tidak ada di seperti jumlah ibu hamil itu kan kadang tidak ada. Dan kami lebih banyak ke kegiatan manajemen perencanaan itu apa tetap aja seperti itu jumlah ibu hamil, poin-poin. Berarti ini keterkaitannya dengan ini ya. Lampiran keterkaitan SKPJF dengan butir kegiatan. Nah, mungkin saya ulas sedikit. Nah, jadi nanti dipindahkan. Nah, misalkan rencana kinerjanya kepala puskesmas. Nah, ini dipindahkan ke sini. Nah, serat